matahari memantul di atas permukaan laut biru yang tenang, berkilauan seperti butiran berlian. Kapten Ibrahim duduk di geladak kapal bersama Kerem, Bilal, Ozge, dan Feiza. "Anak-anakku tersayang," Kapten memulai, "laut ini bukan hanya sekadar air, ia menyimpan rahasia besar. Hari ini, aku akan menceritakan tentang cahaya yang tidak pernah padam. Bahkan di dalam perut ikan besar di malam yang paling gelap, kisah Nabi Yunus." Bilal membuka matanya lebar-lebar karena penasaran. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Nabi Yunus merasa sedih karena kaumnya tidak mau mendengarkan nasihatnya, lalu ia naik ke sebuah kapal untuk pergi, lanjut Kapten Ibrahim. Namun di tengah laut lepas, ombak raksasa mulai mengguncang kapal dengan hebat. Kerem dan Ozge mendengarkan dalam diam, seolah-olah mereka bisa merasakan kapal di bawah kaki mereka juga ikut miring. Guntur menggelegar, kilat menyambar langit, dan kapal terasa sangat berat. Para pelaut menyadari bahwa seseorang harus meninggalkan kapal, agar yang lain bisa selamat. "Kapten, lalu apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Feiza dengan suara pelan. Kapten Ibrahim merentangkan tangannya, menirukan gerakan badai yang dahsyat. Mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus pergi. Dan nama Nabi Yunus muncul 3 kali berturut-turut. Beliau sadar ini adalah ujian dari Allah, maka dengan berani beliau melompat ke dalam air laut yang dingin dan bergejolak. Feiza menahan napas, terpesona oleh deskripsi kapten yang sangat hidup. Tepat saat Nabi Yunus jatuh ke laut, seekor ikan raksasa datang mendekat atas perintah Allah, kata kapten. Salah seorang pelaut di kapal itu, Levante, mencengkeram pagar kayu dengan ngeri, melihat temannya menghilang di balik buih ombak putih. Namun, ikan ini bukan datang untuk menyakiti. Ikan itu dikirim untuk melindunginya. Ia menelan Nabi Yunus bulat-bulat, menjaganya agar tidak tenggelam oleh ombak yang ganas. Di dalam perut ikan itu, segalanya terasa gelap gulita. Nabi Yunus berada sendirian di kedalaman laut yang dingin, jelas Ibrahim. Di luar, badai masih mengamuk, tetapi di dalam perut makhluk besar itu, Nabi Yunus justru mendapat perlindungan. Dengan kekuatan Allah, ikan itu menjadi seperti penjaga, membawa sang Nabi melewati kegelapan air yang tak tersentuh oleh manusia. Dalam kegelapan yang pekat itu, Nabi Yunus mengangkat tangannya dan berdoa dari lubuk hatinya yang terdalam. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini menjadi cahaya terang, yang memenuhi ruang gelap itu dengan harapan. Kapten Ibrahim tersenyum kepada Kerem. Saat itulah, keajaiban benar-benar dimulai. Bagi Nabi Yunus, ikan itu berubah menjadi kapal selam yang aman dan kokoh. Perut yang gelap menjadi kamar yang tenang, dan laut yang tadinya menakutkan berubah menjadi dunia ajaib yang sunyi yang melintas di depan matanya. Kerem tertawa, membayangkan ikan itu seperti kapal selam canggih dengan jendela. Ozge dan Bilal memandang ke arah laut, yang saat ini permukaannya tenang seperti cermin. Inilah pelajaran bagi kita anak-anak, kata Kapten Ibrahim. Dunia tempat kita tinggal ini sebenarnya seperti samudra luas, dan kita adalah pengembara di dalamnya. Kadang airnya tenang, kadang ombaknya besar, tapi kita harus terus berlayar. Ozge menatap garis cakrawala, merenungkan luasnya dunia. Tapi bagaimana dengan ikan itu, Kapten? Tanya Feiza. Ibrahim meletakkan tangannya di atas dada. Ikan itu melambangkan hawa nafsu kita, yaitu keinginan egois yang mencoba menelan kedamaian hati kita. Namun jika kita berpaling kepada Allah dan Al-Quran, hawa nafsu kita tidak akan menjadi musuh yang menenggelamkan, melainkan kendaraan yang membawa kita menuju keselamatan. Kapten Ibrahim merangkul bahu Bilal. Tempat paling aman adalah kapal iman. Selama Al-Quran menjadi pemandu dan doa selalu ada di lisan kita, seberapapun besarnya badai, kita akan sampai di pantai dengan selamat. Saat bintang-bintang mulai berkedip di langit, anak-anak melihat doa di setiap deburan ombak, dan keajaiban di luasnya samudra yang sunyi.